Oke sip, terima kasih. Kenalin diri dulu dong. Oke, nama saya Ferentino Samuel dari angkatan 2019 Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok. Oke sip, terima kasih. Udah lulus ya, udah alumni ya? Sudah lulus, sudah alumni. Oke. Masuknya tahun berapa tadi? Masuknya tahun 2019. Oh oke, masuk ke Prodi BMKT 2019. Itu motivasinya apa tuh kira-kira? Kalau untuk motivasinya itu dari paman sih, dari om. Jadi waktu itu om menyarankan sekarang kan akhir-akhir tahun inilah itu 2020 itu banyak investor asing khususnya dari China itu datang ke Indonesia untuk membuat perusahaan di Indonesia, dan mereka tuh butuh banget orang yang bisa bahasa Mandarin. Jadi om atau paman menyarankan itu untuk belajar bahasa Mandarin karena kan di Indonesia ini mungkin untuk peminat bahasa Mandarin masih kurang ya dibandingkan dengan bahasa Jepang atau bahasa Inggris. Jadi untuk tantangan untuk mendapat pekerjaan jadi lebih besar. Seperti itu sih. Oke. Tapi sekarang udah dapat kerjaan kan? Sudah bekerja. Kerjaannya di bidang apa nih? Kerjanya di tambang di Maluku Utara. Iya. Oh, mantap. Iya. Oke. Itu tambang dengan prodi BMKT nih. Iya. Saya pikir nggak ada hubungannya. Gimana? Ada nggak sih hal yang istilahnya kepake gitu dari bangku kuliah di pekerjaan sekarang? Kalau untuk yang ilmunya sih yang saya ingat itu ada dulu pelajaran namanya komposisi bisnis. Nah itu kan kayak seperti mengenal dokumen yang berkaitan dengan bisnis, berkaitan dengan perusahaan. Kalau yang untuk sekarang kerja itu kepake, jadi kebiasaan untuk mentranslate dokumen jadi kepake sih ilmunya yang waktu dulu kuliah. Oke, jadi di perusahaan yang sekarang juga bahasa Mandarinnya kepake gitu ya? Iya betul. Sip. Terus pertanyaan selanjutnya, suka duka setelah lulus nih. Tadi kan bilang kayaknya bakal susah cari kerjanya gitu ya. Itu kira-kira gimana tuh suka dukanya setelah lulus? Kalau sukanya sih yang saya alami saat ini ya, kalau untuk pekerjaannya ya kayak semakin tantangan sih, sukanya tantangan, jadi kayak harus tetap belajar, apalagi sebagai translator itu kan waktu saya datang ke kerjaan yang ini itu benar-benar nol banget itu bahasa Mandarinnya, harus pelajarin departemen yang saya masuk. Jadi sebagai tantangan aja sih untuk jadi lebih baik lagi untuk tetap belajar bahasa Mandarin. Terus kalau untuk dukanya ya seperti itu, waktu itu awal-awal jadi benar-benar baru terjun di dunia pekerjaan menjadi translator itu agak susah ya, karena baru-baru awal mempelajari bahasa-bahasa teknis gitu, konstruksi seperti itu sih. Iya. Oke, sip. Tapi perusahaannya suportif dong? Suportif banget. Gitu. Iya, ngedukung banget. Jadi nyediain ruang untuk Samuel untuk belajar. Iya betul, apalagi untuk di perusahaan yang saya bekerja ini fresh graduate itu sangat welcome sekali, apalagi yang mau belajar ya. Oke, sip. Terima kasih Kak Samuel nih ceritanya. Terus pertanyaan terakhir nih, pesan untuk adik-adik kelasnya nih yang mungkin masih kuliah, punya kekhawatiran nih, mau lulus nih, mau terjun ke masyarakat nih, punya ketakutan, kekhawatiran. Kira-kira ada nggak sih pesan buat adik kelasnya? Kalau untuk pesan adik kelas, tetap belajar terus, karena bukan di kuliah doang kita belajar, tapi kita bisa lihat dari media sosial, dari tempat-tempat lain seperti kita PKL atau magang atau misalnya freelance. Nah itu sebagai bekal kita untuk batu loncatan untuk memasuki dunia kerja yang lebih tinggi lagi. Seperti itu sih. Jadi tetap terus belajar bahasa Mandarin. Walaupun sudah bekerja tapi tetap harus belajar. Terima kasih Kak Samuel atas waktunya hari ini. Sama-sama. Bye.